sudah bisa direkam. Di dalam buku tersebut, iya benar sekali Mbak Susi. Dalam buku tersebut Pancasila merupakan dasar daripada negara Indonesia dan undang-undang itu konstitusi daripada negara Indonesia. Nah, dengan demikian dapat kita lihat makna dasar negara itu sama seperti dalam bahasa Jerman, Belanda, Jerman yang berarti Weltanschauung, Belanda yang memiliki kata filosofis the Grondslag, dan bahasa Inggris itu yang diartikan sebagai ideologi. Yang diartikan sebagai ideologi. Nah, dasar negara itu merupakan ajaran yang termasuk dalam gagasan pemikiran tentang kehidupan dunia serta kehidupan bernegara yang menjadi pedoman dasar dalam mengatur, memelihara, mengembangkan kehidupan suatu bangsa. Jadi dasar negara itulah yang mengatur daripada kehidupan suatu bangsanya itu. Maksud dari mengatur daripada kehidupan suatu bangsanya itu yaitu segala sesuatu yang dilakukan, selamat malam Mbak Siti Umaya, segala sesuatu yang dilakukan untuk kepentingan negara itu harus berdasarkan Pancasila, karena Pancasila seperti yang kita tahu bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Jadi pembuatan undang-undang juga itu harus berdasarkan Pancasila. Makanya itu di situ dikatakan sebagai mengatur, memelihara dan mengembangkan kehidupan suatu negara. Nah, untuk amandemen, pernah dengar nggak kata amandemen undang-undang? Ada yang pernah dengar kata amandemen undang-undang? Oke, yang dimaksud dengan amandemen undang-undang itu yaitu merubah untuk mendapatkan undang-undang yang lebih baik lagi. Tapi yang perlu diingat, yang perlu diingat itu yang diubah itu yaitu undang-undang, bukan undang-undang dasar. Itu berbeda antara undang-undang dan undang-undang dasar. Jangan disamakan. Jadi yang diubah itu undang-undang, bukan undang-undang dasar. Nah, yang mengubah undang-undang itu yaitu itulah tadi si eksekutif, legislatif, dan yudik. Yang mengubah undang-undang itu yaitu MPR, yang melakukan amandemen itu yaitu MPR. Jadi mereka yang melakukan amandemen daripada perundang-undangan. Oke, next. Fungsi dasar negara. Kita masuk ke dalam fungsi dasar negara. Kalau teman-teman bisa sambil lihat buku itu, lihat di halaman 133, bagian daripada nomor 2 yang A dasar negara, yang B-nya itu fungsi dasar negara. Nah, di dalam
buku tersebut terdapat daripada 4 fungsi dasar negara. Pertama itu yaitu dasar negara untuk berdirinya suatu kedaulatan negara. Nah, fungsi dasar negara itu yaitu untuk berdirinya suatu kedaulatan negara. Jadi tanpa dasar negara, suatu negara itu istilahnya gimana ya, bagai sayur tanpa garam gitu loh. Bagai sayur tanpa garam, jadi nggak klop dia, nggak afdol dia. Afdol kan, bener kan? Iya, nggak afdol dia gitu. Jadi dia itu harus ada dasar negara, karena seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa dasar negara itu merupakan tiang daripada membangun ataupun membentuk dan membangun, mengatur, memelihara dan mengembangkan daripada kehidupan negara tersebut. Maka dari itu dia merupakan syarat terpenting di dalam berdirinya suatu kedaulatan negara. Nah, yang kedua itu dasar kegiatan dalam penyelenggaraan negara. Nah, dasar kegiatan dalam penyelenggaraan negara. Itu apa yang dimaksud dengan kegiatan dalam penyelenggaraan negara? Itu maksudnya untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan nasional dalam kegiatan ketataan suatu negara. Jadi untuk mewujudkan cita-cita suatu negara itu diperlukan juga dasar negara, Kita belum bicara tentang Pancasila ini ya, karena dasar negara itu mungkin tadi Mbak Amelia telat. Tadi saya sudah bilang Pak di sebelumnya bahwa saya minta maaf karena PPT saya menjelang masuk tadi hilang Mbak. Jadi nanti PPT-nya akan saya share, akan saya buat yang baru, jadi saya share nanti di grup. Maaf ya Mbak. Daripada kegiatan ketatanegaraan suatu negara. Nah, dasar negara itu juga merupakan sumber hukum nasional. Kenapa sebagai sumber hukum nasional? Kenapa sebagai sumber hukum nasional? Karena segala sesuatu hukum yang berlaku di Indonesia itu juga harus melihat daripada si dasar negara tersebut. Jadi seperti negara Indonesia gitu kan, dasar negaranya tadi kan seperti yang kita tahu sama-sama itu Pancasila. Nah, malam Mbak Saryanti, seperti yang kita tahu bahwa itu Pancasila. Nah, jadi untuk pembuatan daripada hukum-hukum yang berlaku di Indonesia itu kita menggunakan Pancasila sebagai pedoman pembuatan hukum tersebut. Sebagai pedoman untuk pembuatan hukum tersebut. Nah, dan yang keempat dan yang terakhir itu dasar negara sebagai hubungan antar warga negara. Yang dimaksud dengan sini yaitu sebagai dasar semua kreativitas masyarakat, semua kreativitas penduduk yang ada di negara tersebut. Tapi walaupun dasar negara itu mengatur aktivitas-aktivitas yang dilakukan walaupun dasar negara itu dilakukan dalam untuk mengatur aktivitas semua warga, tetapi kita juga harus menghormati yang namanya hak privasi ataupun hak individual.
ataupun hak individual. Nah, dan yang ketiga, tadi kan kita sudah membahas tentang fungsi dasar negara. Yang ketiga itu memahami berbagai jenis dasar negara. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa dasar negara itu banyak. Dasar negara itu banyak, hanya saja Indonesia itu menggunakan dasar negara Pancasila gitu. Contohnya itu ada yang namanya liberalisme. Liberalisme itu yaitu paham kebebasan yang mengakui hak-hak individual yang dilindungi oleh campur tangan negara serta badan-badan lainnya. Nah, kalian pasti sudah sering dengar gitu, liberalisme itu biasanya itu negara-negara di bagian barat atau Eropa dan Amerika itu menganut yang namanya dasar ideologi liberalisme. Jadi mereka sangat menghormati yang namanya hak individualismenya. Jadi semua orang itu memiliki hak yang sama. Memiliki hak yang sama untuk mengeluarkan semuanya. Jadi makanya dari itu mereka sangat bebas gitu. Jadi mau gimana pun mereka ya terserah gitu. Karena mereka menganut sistem ideologi paham liberalisme. Nah, terus yang kedua itu ada namanya sosialisme. Sosialisme itu merupakan sebuah ideologi yang mempunyai pandangan adanya kesamaan dalam menjalani hidup. Nah, persamaan sosialis ialah konsekuensi logis dari keprihatinan terhadap suatu kemiskinan. Ada yang tahu kira-kira negara mana yang menganut paham daripada sosialisme? Negara manakah yang menganut paham sosialisme? Ayo, ada yang bisa ngasih contoh? Ada yang bisa memberikan contoh negara yang menganut paham sosialisme? Rusia. Terus selain Rusia, Prancis, India, ya, dan banyak lagi. Termasuk juga itu Sri Lanka, tetangga kita gitu loh. Nah, yang ketiga itu ada namanya dasar negara ataupun ideologi komunisme. Nah, komunisme ini yang mengajarkan komunisme ini itu paham ini merupakan sisi lain dari sosialisme. Ajaran Karl Marx tentang Marxisme itu yang mengajarkan komunisme itu Marxisme gitu. Makanya kenapa dibilang di buku Marxisme komunisme, karena Marxisme inilah yang mengajarkan daripada ajaran komunisme tersebut gitu. Sedangkan di komunisme ini mereka tidak mengenal adanya Tuhan. Jadi mereka bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan
keinginan mereka. Nah, ada yang bisa kasih contoh? Contoh negara yang masih menganut sistem komunisme? China dan Korea. Yes. Yaitu China dan Korea Selatan. Kuba. And the next type. Tapi dalam komunis belum. Tapi nilai-nilai yang terkandung dalam komunisme itu ada 4. Pertama itu namanya monoisme. Monoisme itu maksudnya itu prinsip atau pandangan yang menolak adanya golongan-golongan dalam masyarakat. Yang kedua itu kekerasan. Yang ketiga itu alat produksi harus di tangan negara dan hak milik perseorangan tidak diakui. Yang keempat itu campur tangan negara terhadap kehidupan rakyat tidak dibatasi dan negara melarang penduduknya beragama. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwasanya negara ini itu tidak mengakui adanya Tuhan. Dan negara itu berhak mengklaim semua hal yang dimiliki oleh warga itu menjadi milik negara. Misalnya kayak seperti kalian baru beli kursi, kalian bilang itu kursi kalian. Tapi jikalau pemerintah di negara tersebut berkata, bukan, itu bukan punyamu, itu punya negara, dan mereka berhak mengambil daripada barang kalian tersebut. Begitu juga dengan anak-anak maupun istri ataupun yang lain-lainnya. Jadi negara itu berhak mengklaim barang pribadi yang telah dibeli atau yang dimiliki oleh warga negaranya itu sendiri. Bahaya ya kalau sempat anak orang diakui punya negara ya kan. Nah, selanjutnya itu ada namanya ideologi fasisme. Ideologi fasisme ini itu diperkenalkan oleh, pernah dengar yang namanya Hitler? Ya, sangat bahaya, Mbak. Makanya dari itu banyak korban di Korut. Seperti contoh yang dikasih Mbak Susi di Korut. Itu ya begitu deh. Pernah yang mendengar namanya Hitler? Itu sangat terkenal. Perasaan kemarin saya ada deh ini membahas Hitler. Ayo, masih ingatkah kalian tentang pelajaran HAM? Pembantaian di Jerman terhadap orang-orang yang memusnahkan hampir beberapa daripada orang-orang. Ya, itu dialah si Hitler, orang yang berasal dari Jerman. Dialah yang memperkenalkan daripada fasisme. Jadi apa itu fasisme? Yang dimaksud dengan fasisme itu merupakan sistem kediktatoran yang disamakan dengan otoritarian. Nah, di paham ini itu lebih menekankan secara khusus dan ketergantungan kepada kepemimpinan. Berdasarkan kepemimpinan. Nah, jadi negara fasis ini adalah negara yang menganut paham absolut. Absolut itu artinya mutlak. Jadi mutlak itu maksudnya apa yang dibilang negara itu harus terjadi. Jadi mutlak itu perintahnya gitu. Misalnya A kata si negara, Allah yang akan terjadi. B
B kata si negara, B lah yang akan terjadi. Begitu. Nah, tapi sepertinya sekarang ini sih udah jarang gitu orang-orang di negara-negara itu memakai yang namanya faham daripada fasisme tersebut, karena itu terlalu kejam gitu. Terlalu kejam. Menurut kalian, sebelumnya adakah yang menganut sistem ideologi fasisme ini? Adakah yang menganut sistem fasisme? Halo Mbak. Ada yang tahu negara mana yang menganut sistem fasisme sebelumnya? Adolfnya Jerman. Ya, Jerman salah satunya dong. Benar itu. Benar tuh Mbak Susi. Si Jerman. Lalu ada lagi? Dulu itu juga, yes, Jepang juga termasuk negara yang menganut sistem daripada fasisme. Jepang dan juga Italia. Ketiga negara tersebut pernah menganut sistem fasisme. Pernah menganut sistem fasisme. Oke, jelas ideologi terakhir yaitu fundamentalisme. Ideologi terakhir yaitu fundamentalisme. Ada yang tahu yang dimaksud dengan fundamentalisme itu? Ada yang tahu? Ya, agama sebagai ideologi sistem politik. Wah, saya senang kalau seperti ini. Agama sebagai sistem politik. Ya, fundamentalisme itu yaitu negara yang menganut ataupun negara yang menjadikan agama sebagai fondasi negaranya, ataupun menjadikan dia sebagai dasar negaranya. Jadi segala sesuatu yang berlangsung di negara tersebut itu berdasarkan agamanya. Nah, ada yang bisa kasih contoh kepada saya? Negara mana kira-kira sekarang ini? Adakah masih apakah ada negara yang menganut sistem fundamentalisme seperti ini? Mbak Siti, triple. Yep, Arab dan juga Afghanistan itu juga masih menganut yang namanya sistem ideologi fundamentalisme. Nah, kita masuk ke negara Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sebagai dasar negara Republik Indonesia. Seperti yang kita tahu bersama-sama bahwasanya tadi di awal saya sudah bilang dan teman-teman juga tahu. Bukan tempe ya Mbak, tahu. Teman-teman juga tahu bahwasanya ideologi negara Indonesia itu yaitu Pancasila.
bahwasanya ideologi negara Indonesia itu Pancasila. Nah, di dalam Pancasila itu terdapat 6 asas yang terkandung daripada Pancasila tersebut. Pertama itu asas yang namanya itu yaitu asas gotong royong. Yang kedua, asas yang ketiga, ya kedua, yang keempat, musyawarah. Terus kebersamaan sudah, Pak. Semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir itu asas ya, inilah keenam daripada asas-asas tersebut. Asas gotong royong, asas kebersamaan, asas kekeluargaan, musyawarah, Bhinneka Tunggal Ika, dan keseimbangan. Nah, yang dimaksud dengan asas gotong royong itu yaitu melakukan kerjasama untuk mendapatkan hasil dan tujuan bersama. Jadi kalau misalnya seperti asas gotong royong itu juga berlaku biasanya itu seperti di RT RW dan apa segala macam, itu terkadang berlaku asas gotong royong. Tapi asas gotong royong itu tidak bisa digunakan ketika ujian. Jangan mentang-mentang, iya Miss, kami kan kita kan menganut sistem Pancasila, Miss. Jadi itu terdapat namanya asas gotong royong. Nah, kami ini gotong royong, Miss, gotong royong untuk mendapatkan jawaban bersama-sama. Itu tidak termasuk ya. Itu tidak termasuk asas gotong royong. Yang kedua, asas kebersamaan. Nah, asas kebersamaan ya itu tadi, seperti kita tahu sebelumnya bahwa itu Indonesia juga terkadang menggunakan istilah namanya senasib dan sepenanggungan. Iya, kita ini kan senasib dan sepenanggungan. Nah, itu juga berlaku termasuk ke dalam asas kebersamaan. Nah, misalnya kayak teman-teman semua, satu orang menemukan masalah gitu, lainnya ikut memecahkan, itu juga di dalam hal tersebut itu juga termasuk di dalam asas gotong royong, asas kebersamaan, dan asas kekeluargaan. Kenapa termasuk dalam asas gotong royong? Karena sama-sama bergotong royong, istilahnya sama-sama mencari ide yang terbaik untuk masalah tersebut. Nah, itulah kenapa disebut kebersamaan dan juga kekeluargaan. Pasti tahu dong gimana kekeluargaan itu ya, seperti kita merasa bahwa kayak dia adikku ya harus kubantu, dia kakak seperti kakakku ya harus kubantu gitu. Kalau untuk musyawarah, asas musyawarah itu yaitu kita harus menemukan, sama seperti contoh tadi, kita harus menemukan jalan terbaik, bukan dengan mengambil tindakan sendiri gitu. Bukan dengan mengambil tindakan sendiri. Ataupun misalnya ketika ada permasalahan di suatu kelompok, mereka mau mencari solusi. Itulah mereka selalu mencari solusi berdasarkan asas-asas yang ketiga tersebut melalui suatu musyawarah. Itulah tadi asas musyawarah itu sama dengan asas
bahasa simpelnya sih itu berdiskusi. Musyawarah itu maksudnya itu berdiskusi gitu. Baru nanti kalau nggak dapat diskusi, barulah itu yang namanya diadakan voting biasanya kalau dalam pemilihan ya. Lalu asas Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang tahu? Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam tapi satu jua. Berbeda-beda tetap satu jua. Walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Tetapi tetap satu jua. Iya. Artinya itu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu dia arti daripada si Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sama seperti Indonesia, kita memiliki juga, kenapa itu asas Bhinneka Tunggal Ika dimasukkan, karena kenapa kita mengambil semboyan daripada Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang tahu kenapa kita menggunakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang tahu? Kira-kira apa alasan orang-orang terdahulu menggunakan Bhinneka Tunggal Ika sebagai ininya? Karena Indonesia harus bersatu walau berbeda suku. Ya, alasannya benar. Karena kita itu berbeda-beda agama, berbeda-beda budaya, dan juga berbeda-beda suku. Jadi kita memiliki banyak budaya, banyak suku, dan banyak agama di Indonesia. Maka dari itu kenapa digunakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita semuanya berbeda, seperti nggak usah jauh-jauh, kita di angkatan 5 saja, pasti kita ada berbeda-beda suku dan budaya gitu kan. Jadi walaupun berbeda-beda ya kita tetap satu gitu, sama-sama Indonesia. Jadi nggak ada bedanya, misalnya kau orang Jawa, aku bukan orang Jawa, aku orang Sunda, aku bukan orang Jawa dan Sunda, aku orang ini gitu kan. Itu nggak ada bedanya loh. Kemanapun kalian pergi pasti yang ditanya, dirimu orang apa. Nggak mungkin kalian bilang itu orang Jawa misalnya, atau orang Sunda, atau orang Batak gitu seperti saya gitu kan. Pasti orang bingung, hah, maksud kamu apa gitu kan. Pasti kalian ngomongnya itu selalu, kami orang Indonesia gitu. Makanya itu dia digunakan itu. Tetap ada standarnya, tetap ada ininya sendiri gitu untuk pengucapan daripada di kalau pertanyaan tersebut gitu. And then kemudian Pancasila juga itu memiliki peran sebagai pada dasar negara. Itu ada 4 perannya. Pertama itu mempersatukan bangsa Indonesia yang mempunyai keanekaragaman suku, bangsa, serta memelihara kerukunan antar umat beragama. Nah, disitulah tadi yang termasuk ke dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua itu mengarahkan serta membimbing mengarah pada cita-cita tujuan bangsa. Nah, itu tadi termasuk dalam mana coba?
Yang ketiga, memberikan motivasi serta mengembangkan dan memelihara identitas diri bangsa. Dan yang terakhir itu memberikan pandangan terhadap sebuah kenyataan yang ada di krisis terhadap perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Nah, sampai sejauh ini ada yang tidak mengerti, ada yang mau ditanya, atau ada yang bingung? Halo, sudah dengar Mbak Erli? Kak Erli, sudah dengar? Apakah tidak ada suara? Jangan lagi bilang. Ada yang bingung? Ini yang jelas itu materinya atau suaranya? Materinya kah atau suaranya yang jelas? Untuk materinya jelaskah? Mbak Saryanti, saya ngomong panjang lebar. Ternyata judul kita itu yaitu dasar negara, Mbak. Waduh. Oke. Awas aja kalau ada yang tidur ya di dalam kelas ya. Oke, pertanyaan dari Mbak Susi tadi ya. Kalau nggak salah Mbak Susi tadi. Totaliter. Totaliter atau otoriter, Mbak? Saya belum pernah loh dengar kata totaliter. Saya coba cari dulu totaliter. Oh, totaliter ya Mbak Susi? Oke. Apakah yang dimaksud dengan totaliter dan diktator? Nah, kalau totaliter itu yaitu mempertahankan satu, istilahnya gini, rakyat ini totaliter ya. Yang dimaksud dengan totaliter itu yaitu rakyat itu
dianya bisa memilih secara sah yaitu di mana wakil rakyat yang terpilih secara sah mempertahankan kesatuan negara bangsa dan warga negaranya meskipun memiliki hak untuk memilih tidak banyak atau bahkan sama sekali tidak memiliki partisipasi dalam proses pengambilan suara. Itu berdasarkan C.T.J.L. Talmon. Itu maksudnya itu yaitu sistem pemerintahan yang dimana wakilnya itu atau pemimpin negaranya itu dipilih secara sah oleh orang-orang yang memiliki hak pilih. Hak pilih itu kan tahu kan yang dimaksud dengan hak pilih kan? Hak pilih itu yaitu orang, pasti tahu lah teman-teman, yaitu memilih pemimpin negara yang dipilih secara sah oleh orang yang memiliki hak pilih atau memiliki hak pilih sebagian dan maupun hak yang tidak memiliki hak pilih. Berarti itu ada 3 kategori. Sedangkan kayak kita itu kan demokrasi terpimpin. Kita itu negara demokrasi terpimpin. Karena kenapa? Yang berhak memilih daripada si pemimpin kita itu yaitu orang-orang yang memiliki hak pilih, hanya yang memiliki hak pilih. Jadi orang yang tidak punya hak untuk memilih itu nggak bisa. Tetapi dalam totaliter itu semua orang termasuk semua orang itu berhak memilih. Nah, itu bedanya. Totaliter itu termasuk juga dalam demokrasi, tapi demokrasinya itu seperti demokrasi bebas gitu loh. Itu dia. Sedangkan diktator itu yaitu pemerintah yang menentukan segala sesuatunya. Itulah diktator. Pemerintah lah yang ngapain itu semua, mengatur negaranya semua gitu, tanpa ada campur tangan. Ini nggak boleh ikut, warga negara itu nggak boleh ikut sama sekali ikut dalam campur tangan urusan negara. Itu perbedaannya. Hai, welcome back Mas Aryono. Oke. Adalah sudah jelas Mbak Susi perbedaan daripada totaliter dan juga diktator? Totaliter dan diktator itu sedikit berbeda. Yang seperti saya bilang sebelumnya, bahwasanya diktator itu dipilih bukan daripada warga negaranya itu yang memilih, sedangkan totaliter itu dipilih oleh warga negaranya. Semua warga negaranya termasuk orang-orang yang tidak memiliki hak pilih. Itu dia. Oke. Kita masuk ke fungsi daripada fungsi daripada kedudukan Pancasila. Nah, kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara itu kalian secara tidak langsung sebenarnya ketika kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila itu ada Pancasila dasar negara katanya. Maaf suara saya cempreng ya, nggak apa-apa ya. Nah, di situ juga diberitahukan bahwasanya Pancasila itu berfungsi sebagai dasar negara. Makanya saya bilang secara tidak langsung kalian situ di dalam Pancasila itu sudah diberitahukan bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara dan pribadi bangsa. Kalau tidak percaya silahkan dinyanyikan saja. Pancasila dasar negara, rakyat adil, sentosa, pribadi bangsaku. Nah,
itu kita tahu bahwasanya dia itu dasar negara kita dan juga pribadi bangsa. Tapi selain itu, dia juga merupakan pandangan hidup dan juga perjanjian luhur daripada bangsa Indonesia. Kenapa disebut sebagai dasar negara? Awalnya itu Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Bukan pada tanggal 17 Agustus ya, 18 Agustus 1945. Jadi ketika merdeka, kita baru mengeluarkan yang namanya dasar negara kita sendiri, yaitu Pancasila. Nah, itu dia sebagai dasar negara karena semua kaidah negara dan fundamental ataupun dasarnya itu bersifat kuat yang diatur oleh Pancasila. Maksudnya itu juga Pancasila sebagai dasar negara itu misalnya seperti di halaman 138 itu dijelaskan kenapa Pancasila sebagai dasar negara itu karena dianya sebagai panduan untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, itu sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang tercantum dalam UUD 1945 alinea keempat. Yang ketiga, itu sebagai dasar arah dan petunjuk aktivitas pri kehidupan suatu bangsa. Nah, sedangkan kenapa Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia? Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa segala sikap pribadi dan tindakan itu diatur oleh tindakan suatu negara itu diatur oleh daripada Pancasila. Makanya itu merupakan kepribadian daripada negara Indonesia itu sendiri. Sedangkan untuk sebagai pandangan hidup itu kita bisa tahu seperti yang dibilang Mbak Awena tadi ya kalau nggak salah, ada 5 sila. Bener nggak Mbak Awena tadi kan Mbak yang ngomong? Mungkin iya Mbak Awena. Salah, Mbak Amelia. Sama deh, sama ya kan Awena Amelia. Mbak Amelia bilang bahwasanya terdiri dari 5 sila. Ya, itu dia pandangan hidup daripada masyarakat Indonesia. Pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Maksud daripada ketuhanan yang Maha Esa itu yaitu masing-masing orang berhak. Di situ tercantum sebenarnya maksud daripada itu masing-masing orang berhak memiliki agama gitu. Jadi semua orang itu ada agamanya masing-masing, ada Tuhannya masing-masing gitu. Yang kedua yaitu asas dan jiwa berdasarkan kemanusiaan. Yang ketiga yaitu nilai dan jiwa persatuan. Dan yang keempat itu nilai dan jiwa kerakyatan dan demokrasi. Serta yang terakhir nilai dan jiwa keadilan sosial. Dan jadi pandangan hidup kita itu bahwasanya semua orang berhak memiliki Tuhan, diberlakukan yang namanya bukan keprimanusiaan sih. Apa tadi? Nilai dan jiwa kemanusiaan. Nah, jadi 5 sila tersebutlah yang merupakan daripada pandangan hidup
orang-orang Indonesia. Sedangkan Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia itu dimaksudkan itu yaitu ya karena itu merupakan kesepakatan yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus. Jadi ketika itu PPKI mensahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu bersama-sama dengan orang-orang Indonesia pada saat itu, yaitu seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan lain-lain sebagainya. Mereka lah yang mereka lah yang mensahkan Pancasila sebagai dasar negara. And then ada pertanyaan? Ada pertanyaan so far so good atau ada yang nggak mengerti? Ada pertanyaan? Yakin Mas Aryono nggak ada pertanyaan Mas? Perasaan dari tadi tidak ada di dalam kelas deh. Itu udah yakin itu. Miss, aku pernah baca tapi di artikel mana ya aku lupa. Pancasila itu sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, dan tujuannya itu seperti tujuan nasional negara yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan, mensejahterakan, dan mencerdaskan bangsa. Iya, itu dia tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Itu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Ketika kita SD, SMP, SMA itu pasti ada ketika upacara itu, yaitu pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu terdapat bahwasanya cita-cita dan tujuan bangsa itu yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan, mensejahterakan, dan mencerdaskan bangsa. Nah, pertanyaannya adalah Mbak Saryanti, lagi diketik, sabar ya, kita sama-sama melihat apa pertanyaan dari Mbak Saryanti. Tapi ini bangsa Indonesia belum sejahtera, jadi gimana dong? Jadi gimana dong? Nah, sejahtera itu, arti sejahtera itu masing-masing orang memiliki
definisi sejahtera menurut dirinya masing-masing. Tunggu, saya permisi bentar ya, 2 menit saja. 2 menit saja, kalian tulis dulu pertanyaannya, oke? Oke, sorry, nggak lama kan? Nggak lama kok, 2 menit saya bilang kan. Lari-lari saya, capek, sih. Tapi saat ini bangsa Indonesia belum sejahtera, jadi gimana dong? Nah, mensejahterakan dan mencerdaskan bangsa. Yang disebut mensejahterakan itu yaitu gini. Sejahtera dalam arti sejahtera menurut manusia itu berbeda-beda. Seperti sejahtera menurut saya itu belum tentu sejahtera menurut kalian. Karena definisi sejahtera itu berdasarkan daripada orangnya tersebut. Nah, yang dimaksud mensejahterakan di situ mensejahterakan bangsa yaitu di situ dimaksudkan oleh pemerintah bahwasanya masyarakat Indonesia berkehidupan cukup. Disitulah mungkin maksud daripada pemerintah, berkehidupan cukup, tidak kekurangan. Tetapi kebanyakan mindset daripada orang-orang Indonesia itu pada malas semua. Kalian akui nggak, secara tidak langsung negara kita itu kebanyakan itu hanya menunggu, tidak mau berusaha. Nah, sebenarnya sih benar yang dibilang Mbak Susi, karena tingkat SDM-nya yang belum maju. Jadi lebih banyak pakai orang luar. Jadi sehingga kenapa kita juga pemerintah pun terkadang, bukan pemerintah, perusahaan juga terkadang banyak yang malas menggunakan orang-orang lokal. Karena kenapa? Mereka tahu bahwasanya orang-orang lokal itu mindsetnya itu masih mindset ya gitu deh, gitulah. Kita sama-sama tahu sendiri mindset orang Indonesia itu gimana. Maka dari itu mereka kebanyakan menggunakan sumber daya yang benar-benar mau berusaha gitu. Makanya saya bilang sejahtera itu berbeda maksud daripada kita. Mungkin beberapa masyarakat Indonesia mengatakan yang hidupnya masih, kalau kita bilang ada yang belum berkecukupan, tapi menurut dia aku sudah sejahtera gitu.
Kenapa? Terkadang kan pernah nggak kalian bertanya sama teman-teman atau sama orang gitu, menurutmu kau sudah sejahtera atau belum? Dan mereka menjawab kadang, iya aku sudah sejahtera. Terkadang saya pernah bertanya gitu sama orang. Saya tanya, menurut dia sudah sejahtera atau belum? Dan dia menjawab dia sudah sejahtera. Padahal kalau dilihat daripada posisi saya melihat dia masih belum sejahtera. Karena dia masih istilahnya belum termasuk orang yang berkecukupan sih, termasuk. Karena kenapa? Yang berkecukupan saya maksud di situ yaitu biasanya orang yang berkecukupan itu makannya itu setidaknya sehari 2 kali gitu kan, siang dan malam. Walaupun pagi terkadang ada sarapan, ada enggak beberapa orang. Tetapi orang yang saya tanya itu dia terkadang makan hanya sehari sekali gitu kan. Saya tanya, kenapa kamu mengatakan bahwa kamu berkecukupan gitu kan? Kenapa kamu bilang kamu sudah sejahtera? Dia hanya menjawab, iya karena sejahtera menurutku aku bisa melakukan semuanya tanpa harus dipaksa orang lain, dan aku bisa melakukannya itu dengan baik. Itu udah sejahtera menurutku katanya. Karena dengan aku melakukan itu aku merasa puas dan aku mendapatkan hasil dengan diriku sendiri, dari diriku sendiri. Nah, kan berbeda-beda gitu. Kalau teman-teman juga pasti beda juga kan, yang mindset kalian pasti berbeda juga apa yang dimaksud dengan sejahtera. Boleh saya tanya kepada teman-teman, menurut teman-teman sejahtera itu apa? Ayo, sejahtera itu apa menurut kalian masing-masing? Aman, sentosa, dan makmur. Mbak Oni, Mbak Siti Umaya, Mbak Erli, Mbak Saryanti, Mbak Umi, Mbak Widi, Mbak Susi, Mbak Sri Muji. Ayo, menurut kalian itu apa yang dimaksud dengan sejahtera? Oke. Ini Mbak Saryanti kenapa ngasih pengertian sejahtera menurut Mbak Saryanti, Mbak? Ayo, tadi Mbak yang mengatakan bahwa Indonesia belum sejahtera. Ayo, menurut Mbak Saryanti apa sejahtera?
Mbak Saryanti. Halo Mbak. Kalau menurut Mas Saryono, sejahtera itu menerima keadaan dan bersyukur. Kalau menurut saya sejahtera itu menerima keadaan dan bersyukur, kayak belum menjamin sejahtera. Oh, saya belum menjamin sejahtera. Menerima keadaan dan bersyukur. Untuk Mbak Sri Muji tercukupi kebutuhan jasmani dan rohani. Mbak Amelia aman, sentosa dan makmur. Mbak Siti berkecukupan. Mbak Susi pulang ke Indo bawa gelar sarjana. Mbak Widi sehat jasmani dan rohani sehingga kerja lancar buat cita-cita besar. Mbak Umi cukup penghasilan dalam pekerjaan. Sedangkan Mbak Oni terlepas dari macam gangguan. Nah, kita sendiri bisa masing-masing lihat kan yang dimaksud dengan sejahtera itu gimana. Kalau saya pribadi sih sejahtera kalau menurut saya itu hidup aman damai. Hidup aman damai bersama orang-orang di sekitar, itu sih kalau menurut saya sejahtera. Jadi nggak ada pertikaian, nggak ada apa-apa di sekeliling saya. Nah, itu kalau menurut saya sejahtera. Ya, itu dia maksud saya. Disitulah dia kenapa terkadang ada yang mengatakan bahwasanya belum sejahtera, terkadang ada yang mengatakan belum sejahtera. Karena kenapa? Mindset kita itu masing-masing berbeda dalam sejahteranya. Nah, kalau mindset kita sudah berbeda-beda dalam arti daripada sejahtera, tujuan pemerintah itu juga jadi istilahnya ambigu gitu loh. Ngerti ambigu nggak? Maknanya jadi sulit untuk diterapkan gitu. Ketika dia merasa sudah, ini masyarakat Indonesia ini bagi pemerintah mungkin sudah sejahtera, tapi negara lain melihat ataupun orang-orang di sekitar kita juga melihat, mah siapa bilang negara Indonesia sudah sejahtera? Buktinya masih banyaknya yang belum, istilahnya belum bangkit dari kemiskinan gitu kan. Lah, kita tanya dulu sama orang-orang yang kita anggap belum bangkit dari kemiskinan, bagi mereka sudah sejahtera atau belum? Pasti bagi mereka juga sudah sejahtera gitu. Maka dari itu Mbak, tujuan dan goal itu tujuan juga. Cita-cita dan tujuan negara itu yaitu tadi kesejahteraan dan juga mencerdaskan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah dia cita-cita dan tujuan daripada bangsa Indonesia. Bagus juga sih pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanya? Kayaknya tadi ada yang lagi yang mau ditanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang nggak mengerti? Ada yang nggak mengerti? Bentar ya.
Oke. Sebentar. Bentar. Oke, saya sudah punya. Nggak ada. Oke, mungkin sekali lagi saya minta maaf karena kurang kondusifnya kelas. Maybe next month ya. Bulan depan nanti saya akan upload PPT-nya sampai dengan mana tadi? Padahal udah banyak tadi saya ini, sudah hampir 25 slide, hampir 30 sih. Sampai dengan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia. Bulan depan, untuk bulan depan pertemuan pertamanya itu nanti langsung masuk dari situ, kita habiskan bab 1 ya. Kita hajar bab 1 semua. Oh iya Mbak, belum dikirim. Maaf ya, tadi malam saya lembur soalnya sampai jam 3 pagi. Nanti malam saya kirim ya habis kelas ini. Oke? Terima kasih atas kehadirannya. Jikalau tidak ada yang ditanya, sampai jumpa. Nggak bulan depan sih, sampai jumpa tanggal 23 Oktober. Semangat belajarnya. Ciao ujiannya. Tunggu, satu kata untuk kalian. Bentar. Bentar. Satu motivasi untuk kalian. Bentar, jangan log out dulu. Ya, kekecilan. Ya sudahlah, nanti saya upload saja PPT-nya. Nanti saya masukkan di PPT, oke? Selamat malam. Oke, dapat. Malam. Maaf dan selamat malam. Lancang semua. Setelah aku ngerjain dulu tesisku. Nggak siap-siap nanti. La. Juga bingung gimana mau bilang ke Ayu. Ngerjain di dom aja lah, udah gak kondusif lagi kelasnya. Anjir,